Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Software. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seri persediaan di ERP Next 15. Nah, fokus video kali ini adalah pembahasan mengenai apa itu warehouse atau gudang. Nah, mungkin teman-teman di halaman ini ya agak sedikit berbeda di tutorial sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita menggunakan original ERP Next, tetapi di sini kita menggunakan software theme atau tema ERP Next yang oleh kita dikembangkan sendiri gitu. Tetapi secara fungsional tetap sama, tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Hanya lebih ke tampilannya saja yang memang kita anggap bahwa ini lebih cocok untuk orang Indonesia. Nah, buat teman-teman, kita sedang melakukan survei kecil-kecilan. Survei ini itu maksudnya adalah kita ingin mengumpulkan informasi atau data terkait yang berminat atau memiliki ketertarikan menggunakan ERP Next. Apakah Anda seorang developer, seorang implementer, ataupun seorang pengusaha yang butuh sistem ERP atau ERP Next. Nah, teman-teman bisa mengisi form survei kecil kita, di mana di situ nanti akan ada informasi tentang gathering gitu ya. Jadi kita lagi mencoba untuk melakukan gathering, cuman memang kita sedang mencari ide apakah gathering di sini itu lebih ke ngopi bareng kah, atau misalkan kita bikin venue seperti itu, dan tentunya memang harus ada biaya sebagainya, atau sekedar ketemu di tempat kopi bayar sendiri. Nah, itu silakan teman-teman bisa isi di form yang sudah disediakan, atau teman-teman bisa scan aja ya di video ini. Oke, baik, kita mulai aja pembahasan mengenai warehouse. Oke, kalau teman-teman buka ERP Next ya, kita buka originalnya kan seperti ini ya. Kita bisa cek di modul stok di sini, ataupun bisa searching di sini warehouse, sama aja, gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa default warehouse atau gudang gitu. Jadi ketika ERP Next itu diinstal, itu beberapa gudang sudah ke-create secara otomatis. Nah, itu ada apa aja? Pertama di sini ada kalau secara urutan seharusnya all warehouse ya, tapi nggak apa-apa. Di sini ada goods in transit, finished goods, work in progress, store, dan all warehouse. Nah, kalau kita runut menjadi bentuk tree, kita checklist di sini ya, tree view. Nampaknya seperti ini gitu ya. Jadi all warehouse itu kita sebutnya sebagai gudang is group, dan yang bawahnya adalah gudang non group atau gudang yang sebenarnya. Nah, apa perbedaannya? Tentu saja perbedaannya itu adalah pengakuan tentang barang itu hanya ada di warehouse yang memang bukan grup atau non grup. Nah, kalau lihat di sini ya, ini biasanya ada logonya seperti ini. Nah, jadi stok itu tuh sebetulnya masuknya itu adalah di sini, bukan di sini. Grup ini hanya untuk mengkelompokkan. Kenapa ini perlu? Ya, kadang-kadang kan kita bisa jadi ingin memetakan gudang. Contoh misalkan kita coba gambarkan ya. Misalkan kita punya suatu gedung besar gitu ya. Misalkan ini adalah gudang software Bandung. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di gudang sendiri ini anggap kita nggak ada lantai ya. Misalkan ada 2 skap gitu, atau 2 room. Nah, misalkan ada 2 room. Oke. Nah, di sini ini aja. Nah, kita ada 2 room. Oke. Kemudian ada 2 room. Anggap seperti ini. Ini ada room 1, ini ada room 2. Berikutnya, mungkin kita pengen lebih detail lagi. Misalkan ada lorong atau rak atau
palet ya, itu memang tergantung ya, sedetail apakah kita mau menyimpan informasi dari si gudang tersebut. Nah, kalau kita pengen detail banget, misalkan gudang itu tuh sampai level, katakanlah di sini palet ya, atau rak bisa juga, anggap rak aja. Misalkan di sini rak 1, rak 2, rak 3, rak 4. Atau biar enak ada roomnya, jadi R1 kita perbesar, R2, R3. Sorry, ini kita tambahkan kode room 1. Nah, gini aja. Oke, ini sekedar contoh aja ya, teman-teman. Nah, kemudian misalkan di room 2 kita punya juga rak. Anggap sampai sini aja, room 2, 1. Nah, artinya bahwa nantinya itu kita pengen stok itu disimpan di level ini. Artinya bahwa gudang software Bandung room 1 dan room 2 itu kita anggap sebagai is-group, bukan gudang sesungguhnya gitu. Sehingga nanti penyimpanannya itu adalah ada di rak-rak ini. Nah, terus gimana? Bisa nggak kita membuat laporan atau menunjukkan laporan? Saya pengen lihat stok berapa banyak ada yang room 1. Bisa? Bisa. Karena nanti kita bisa filter berdasarkan gudang, apakah gudang room 1, room 2, atau gudang software Bandung itu sendiri. Nah, kita coba susun ya. Di sini, misalkan kita bikin warehouse baru, namanya misalkan Bandung aja, ininya is group. Oke, ini ada tambahan, sebetulnya ini custom fit buatan kita ya. Jadi nggak usah pun nggak apa-apa. Sebentar. Oh, prefix ini, oke sebentar teman-teman. Ini kita ada bekas bikin custom field. Oke, kita buat lagi. Belum di refresh. Nah, misalkan ini Bandung ya. Bandung, simpan, kita set dia sebagai grup. Oke, harusnya sudah. Nah, ini udah ada tandanya. Oke, kita cek di sini ada Bandung. Kemudian kita ingin buat room ya. Room 1 is group. Kemudian nanti di sini ada rak 1 ini maksudnya adalah room 1 ya. Oke, nah kita nggak usah pakai is group nih. Oke, kemudian kita tambahkan lagi rak 1, 2. Nah, seperti ini teman-teman. Rak 1, 3. Nah, kemudian kita misalkan pengen bikin room 2. Kita bikin room 2, ininya is group juga. Oke, kemudian ininya rak 2, 1. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal diatur saja levelnya atau urutannya atau bentuknya, mau mengikuti pola dari gudangnya atau misalkan punya preferensi sendiri, itu silakan gitu ya. Tapi kalau defaultnya bawahnya itu seperti ini. Jadi biasanya ini diartikan bahwa ini barang jadi, ini barang dalam perjalanan, dia tuh kayak transit gitu ya. Nanti saya coba demokan. Kemudian ada gudang store untuk gudang penjualannya, kemudian ada gudang work in progress ini terkait nanti produksi. Nah, tapi kita bikin di sini sendiri. Nah, lalu gimana cara menggunakannya? Kita coba cek dulu di stock balance. Ini saya agak lupa apakah ada stok atau belum. Data ini, oh nggak ada. Nah, kita akan coba menginput barang ya. Untuk input barang kita bisa menggunakan stock entry. Kemudian kita, oke ini kayaknya saya nggak punya akses. Oke, kita masuk dulu ke sini. Bisa manager,
Sistem manager stock entry. Oke, nah ini gara-gara ini. Oke. Sistem manager. Oke, nah ini saya bekas develop sebelumnya. Oke, harusnya sudah. Kita coba kembali ke sistem, ke stock entry. Refresh. Oke, ada ya. Kita add. Oh, ini bekas prefix juga. Kita matikan dulu. Oke ya. Mohon maaf tampilannya kalau seperti ini teman-teman, karena ini memang kita lagi di mode development. Jadi saya lagi running di lokal. Oke, nah di sini kita pilih stock entry type-nya material receipt ya. Ini untuk memproses penerimaan barang. Nah, gudangnya apa? Nah, kita bisa level langsung ke rak 11 misalkan, rak 11. Nah, di sini kita masukkan targetnya itu ini otomatis ya. Jadi kalau kita ngisi di sini, maka di bawah akan ngikut gitu kan. Jadi ini biar kita nggak usah setting per baris. Tapi kalau ada kasus misalkan record tersebut pengen gudang berbeda, nah itu bisa langsung ganti di sini. Kemudian kita pilih misalkan di sini ada baygon, kita isi 100, kita simpan, kemudian kita submit. Nah, sudah ya. Nah, kemudian kita bisa cek nih di stock balance. Di stock balance kita tadi masukin ke rak 11 ya, rak 11. Kita bisa rebuild dulu di sini. Nah, ini langsung kelihatan di sini. Ada baygon, kemudian produk, ada warehouse-nya di sini rak 11 gitu ya. Misalkan kita coba tambah satu lagi. Stock entry, material receipt. Oke, target warehouse-nya kita langsung isi di sana. Misalkan di rak 12. Misalkan baygon juga 20. Nah, atau kita agak banyakkan dikit. Ini rak yang 13, baygon juga 40, 30. Kemudian kita coba rak yang di room yang lain, misalkan room 22. Oke, baygon juga 40 misalkan, simpan, submit ya. Kemudian kita cek di stock balance. Nah, ini kita harus klik rebuild dulu ya buat nge-refresh. Nah ini kalau kita pengen ngecek keseluruhan stok di all gudang ya. Dan dia dikasih tahu juga bahwa baygon ada di rak 11 sebanyak 100, di rak 12 20, di rak 13 30, di rak 22 40. Nah, bisa nggak kita pengen ngecek misalkan saya pengen melihat atau ngecek seluruh stok yang ada di room 2. Nah, karena kita tadi udah melakukan mapping pemetaan gitu ya. Jadi kita tinggal pilih warehouse di sini, kita cari misalkan room 2. Oke, kita generate. Oke, kita tunggu. Nah, maka akan muncul. Nah, kebetulan karena ada satu ya di rak 22, ini aja muncul. Kita bisa ngecek di room 1 aja. Nah, kita nyalain checklist, ini bisa multi ya. Kemudian kita klik generate baru. Nah, maka dia akan muncul seluruh stok yang ada di bawah dari room 1. Itu ada rak 11, rak 12, dan rak 13. Maka secara otomatis. Jadi, walaupun penyimpanan itu tidak masuk di gudang is group, tetapi ini akan bermanfaat ketika kita ingin mengkelompokkan atau memfilter atau membuat laporan berdasarkan gudang tertentu ya. Gudang di sini tuh yang memang sifatnya kategorinya adalah grouping gitu. Seperti itu teman-teman terkait warehouse
penggunaannya. Nah, kita akan coba lebih memperdalam ke warehouse lagi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ke dalam, nah di sini ada beberapa properti gitu ya. Terutama ada account. Nah, ini sangat penting sekali nih teman-teman untuk bisa paham juga. Nah, karena kita menggunakan sistem perpetual, jadi sistem perpetual itu artinya bahwa setiap stok yang masuk itu akan dicatat akuntingnya gitu ya. Jadi kalau kita cek di sini, nah kita mengaktifkan perpetual, maka barang yang tadi ada di stock balance, nah ini kebetulan ada rate-nya enggak ya? Oke, ini ada rate-nya juga. Rate-nya 500, berarti nilai dari aset ini keseluruhannya adalah, kalau kita lihat balance value adalah 75.000. Nah, kita bisa cek di akuntingnya ya. Kita bisa lihat coba di balance sheet. Oke, di sini ada persediaan 95.000. Kita cocokkan. Oh, ini karena tadi nggak ke filter kali ya. Oh, ini 95.000 betul. Oke, nah ini adalah default dari pencatatan barang masuk gitu ya. Jadi barang masuk itu kalau kita aktifkan perpetual inventory, itu pasti akan masuk jadi nilai akunting dan masuk ke balance sheet, atau di sini kode 1 di persediaan barang. Nah, di sini defaultnya memang mengikuti yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kita nggak otak-atik web account-nya, maka nilai itu akan masuk ke persediaan sesuai dengan yang ada di sini defaultnya. Nah, ini. Nah, ada satu kasus adalah misalkan saya mau misahkan nih secara akunting bahwa barang ini ingin nilainya terpisah, barang ini ingin nilainya terpisah sesuai gudang. Nah, kita bisa melakukan setting account per masing-masing ini ya, per masing-masing gudang gitu ya. Misalkan kita pengen bedakan antara room 1 dan room 2. Nah, sebelumnya coba kita bikin dulu coanya di persediaan di sini ya. Nah, kita bikin misalkan nama akunnya 11410001. Misalkan ini persediaan room 1. Oke, ini jenisnya adalah stok. Dibiarkan saja. Nah, kemudian satu lagi persediaan room 2 dengan nomor berbeda. Ininya adalah stok. Oke, create. Nah, mengapa perlu diaktifkan jenis account tab-nya ya? Karena nanti terkait dengan settingannya. Jadi misalkan kita pengen room 1 di sini. Nah, kita pengen setting persediaan room 1. Jadi dia akan memfilter gitu ya, bahwa account yang ada di sini itu khusus untuk yang dia bukan grup secara akuntingnya, kemudian jenis account tab-nya adalah stok gitu. Jadi untuk memastikan bahwa ini adalah akun jenis stok gitu. Oke, kita setting di sini, kita simpan. Kemudian yang room 2 kita simpan juga di sini. Oke, sudah. Nah, ini nggak berarti otomatis ya teman-teman, karena tadi sebelumnya sudah diinput. Nah, ini kita coba melakukan entry lagi. Yang lain yang tadi biarkan saja. Kita melakukan material receipt, kita ke sini, kemudian kerak satu-satu, baygon misalkan 200, kemudian di rak 2 1 baygon sebanyak 300. Oke, simpan, submit. Nah, kita bisa cek juga counting ledgernya. Oke. Nah, maka dia otomatis akan masuk ke sini ya, sesuai dengan stoknya di persediaan room 1, persediaan room 2. Jadi kalau kita nanti cek di balance sheet, itu sudah terpisah gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, fungsinya apa aja? Sebetulnya tergantung ya. Kita ada case client yang memang dia itu konsinyasi nyimpan barang. Jadi barangnya itu di tempat customernya,
tetapi belum terjadi penjualan. Dan dia pengen melacak berapa sih nilai persediaan saya di situ tuh gitu. Nah, itu fitur ini bisa diterapkan gitu dan sangat bermanfaat sekali. Jadi kita bisa tahu bahwa oh, persediaan saya di room 1 atau persediaan saya di klien atau di customer ini, atau misalkan di ya tempat dia ngejual ke reseller, ada berapa stoknya, ada berapa secara nilainya, itu bisa di sini. Jadi ini penerapannya sangat bermanfaat sekali gitu ya. Oke, ini terkait untuk setting account gitu. Nah, terus ada apa lagi di warehouse ini? Nah, ini yang cukup penting itu ada transit ya. Jadi defaultnya ketika kita bikin company, warehouse itu udah ada nih gudang goods in transit gitu ya. Kalau kita klik, nah di situ dia akan berjenis transit. Nah, kapan digunakan? Oke, kita misalkan cek di stock balance ya. Stock balance. Oke, nah rebuild. Oke, ini mungkin ini satu tambahan lagi ya. Tadi kan kita beda akunting, tapi gudangnya sama. Jadi tidak ada masalah. Secara pencatatan akunting memang dipisahkan, tetapi secara gudang tetap menyatu gitu ya. Jadi nggak ada isu. Oke, kita ingin mindahkan nih, misalkan dari gudang rak 11, pengen dipindahkan semuanya ke gudang 21 misalkan ya. Ke gudang 1. Anggap untuk pindahkan ke gudang 21 itu butuh semacam kendaraan lah gitu ya. Jadi nggak langsung pindah. Nah, kita masuk ke stock entry. Kemudian next stock entry. Nah, di sini kita pilih material transfer. Nah, setelah itu kita klik checklist add to transit. Nah, di sini baru kita akan set. Ini dari gudang rak 11, pengen dipindahkan kemana? Nah, dia akan memilih dulu nih, masuk ke gudang in transit gitu. Nah, mungkin ini contohnya agak kurang relevan ya, karena ini masih dalam satu gudang sama. Tetapi ini sangat relevan ketika kita mau pindah barang antar gudang atau beda kota. Jadi, bisa jadi in transit itu tuh kita artikan sebagai kendaraan. Jadi misalkan kita mau ngirim barang dari gudang Bandung ke gudang Jakarta. Nah, proses pindah gudang itu kan nggak langsung gitu ya. Ada semacam ya buffer atau temporary untuk menyimpan. Nah, mobil itu atau kendaraan itu bisa kita anggap sebagai in transit. Sehingga kita tahu bahwa kita ada barang sejumlah yang nanti akan diinput, itu tuh ada di gudang mana? Oh, itu ada di gudang kendaraan atau gudang goods in transit seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita udah otomatis ya terisi source goods transit. Kita isi misalkan kita mau pindahkan sebanyak 300. Kita simpan. Oh sorry, itemnya by done. Oke, simpan, submit. Oke, sudah ya. Nah, kalau kita cek di stock balance, kita rebuild, maka gudang satu-satu tadi udah nggak ada ya, hilang. Jadi pindah ke gudang good in transit. Nah, kalau kita cek di stock ledger itu adalah kartu stok, jadi kita bisa lihat historical. Kita lihat yang tadi di gudang satu-satu ya, rebuild. Oke, nah ini informasinya. Jadi sebelumnya ada masuk sebanyak 100, kemudian berikutnya 200, jadi 300. Kemudian ada keluar minus 300 gitu. Ini yang tadi masuk ke gudang konsentrasi. Jadi kecatat gitu ya. Nah, terus diterima tuh barangnya. Nah, untuk menerima kita ada dua cara. Cara pertama kita bisa bikin di sini add stock entry, kemudian kita pilih get items from transit entry. Nah, nanti akan ada muncul nih. Mana nih yang stock entry yang statusnya itu adalah dia ada di transit gitu ya. Kita klik, kemudian get items. Nah, maka akan tarik gitu. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal simpan. Oke, sorry, ini target warehouse-nya kita masukkan ke gudang rak 21. Nah, simpan, submit. Nah, ketika udah sukses, maka kalau kita cek lagi di stock ledger-nya ya. Nah, ini kita lihat jangan rak ya. Atau 2 boleh, rak 11 dengan tadi rak 21. Oke, kita rebuild. Nah, di sini kelihatan. Nah, ini kenapa 600? Karena sebelumnya di rak 21 tuh udah punya 300 juga. Jadi kesedianya 600. Nah, jadi udah masuk nih. Nah, kalau kita cek di stock balance harusnya
barang good in trust itu udah nggak ada gitu, karena dia hanya sementara seperti itu. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, nah, kita coba batalkan ya. Kita batalkan, kita masuk ke stock entry, terus kemudian kita masuk ke tadi yang sebelumnya dibuat di sini ya. Nah, itu bisa lewat sini, end transit. Nah, nanti tinggal tentukan aja mau ke gudang mana. Misalkan ke gudang tadi ya, atau gudang dua-dua deh yang beda. Simpan, kemudian submit. Oke, sudah, kita cek lagi di stock balance. Oke, maka nih gudang dua-dua harusnya bertambah banyak. Oke, ini masih progres ya. Gudang 2. Oke, sorry tadi. Oh, ini udah ya. Ini udah 340. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu terkait warehouse ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti di sini juga ada disable compare to ledger. Ini teman-teman bisa coba aja, tapi secara umum kurang lebih seperti ini. Mungkin ada sedikit tambahan, ini ada is rejected. Ini kalau kita pengen nyantumin atau nge-flagging bahwa ini itu gudang reject gitu ya. Nah, gudang reject itu nanti bisa kita pakai, salah satu contohnya misalkan kita nerima barang nih. Oh, ini karena kita permissionnya. Coba delivery note sama nggak? Sama. Jadi ini tuh supaya kita bisa tahu bahwa gudang itu jenisnya reject atau enggak, sehingga nanti pas kita ada purchase receipt penerimaan itu tuh kita bisa tahu atau bisa mendefaultkan bahwa untuk reject itu masuk ke gudangnya nih, ada penandanya gitu. Mungkin nanti kita akan coba di sesi tentang purchase receipt ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini untuk warehouse. Jadi tips triknya adalah yang pertama, teman-teman harus bisa nentukan dulu kita mau level apa sih gudang itu gitu ya. Karena semakin detail seperti ini kayak gini ya, itu sebenarnya memang agak sedikit merepotkan. Nggak sedikit sih sebetulnya, bisa sangat merepotkan gitu, karena dia harus tahu sampai jenis raknya berapa, apalagi sampai ke dalam. Itu sebenarnya merepotkan sekali. Nah, bisa jadi mungkin kalau mau simpel ya bisa seperti ini, cara simpel ya. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman ketika mengimplementasikan mau seperti apa sih struktur gudangnya. Kalau misalkan simpel ini ya ini gampang nih. Jadi kalau misalkan ada penerimaan pakai gudang ini, pengeluaran pakai gudang ini. Tapi kalau misalkan harus detail seperti ini ya siap-siap. Jadi kayak purchase receipt, penerimaan itu harus detail, rak berapa, lain sebagainya. Nggak bisa kita pakai room 1, room 2 karena gudangnya itu bukan di sini gitu. Gudangnya itu ya aslinya ada di sini gitu. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.